Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, salam dalam kerahiman Tuhan. Yakinlah bahwa Yesus sangat mencintai saya, Anda dan kita semua. Pada video kita kali ini, saya punya intensi khusus. Video ini ingin saya persembahkan buat seseorang yang sangat saya cintai dan sangat saya yakini juga mencintai saya pula. Dan tentu saja ia mencintai kita semua. Yang saya maksudkan dia ialah Pastor Leo Josten Kapusin, yang tepat 2 tahun lalu telah berpulang ke rumah Bapa, yaitu pada tanggal 28 Februari tahun 2021. Ia adalah seorang pastor Kapusin kelahiran Belanda dan merupakan misionaris terakhir yang datang ke Indonesia ini, ke Sumatera Utara, Keuskupan Agung Medan ini. Saya bersyukur pernah mengenalnya dan terutama pernah hidup bersama dengannya kurang lebih selama 1,5 tahun saat melayani umat di paroki Brastagi beberapa tahun yang lalu. Momen-momen bersamanya adalah suatu yang sangat saya syukuri, dan karena itulah saya hendak membuat video ini. Satu momen yang sangat saya ingat terkait kematiannya ialah bahwa gunung api Sinabung yang tak jauh dari gereja paroki Brastagi, tempat ia disemayamkan, ternyata erupsi pada hari ia akan dimakamkan. Sempat ada kekhawatiran bahwa abu itu akan mengganggu perayaan penghormatan terakhir. Tetapi entah bagaimana, meski abu itu kelihatan cukup tinggi saat itu dan kemungkinan besar akan mengarah ke wilayah kami, namun akhirnya abu erupsi itu justru berpindah ke daerah lain, ke arah lain. Dengan demikian, acara penghormatan terakhir terhadap tokoh yang luar biasa itu pun dapat berjalan dengan baik. Dan kami pun yakin bahwa erupsi itu merupakan tanda bahwa alam Tanah Karo dengan gunung Sinabungnya turut bersedih kehilangan seorang pelayan Tuhan yang begitu mencintai Tanah Karo, seorang putra Fransiskus Asisi, sahabat bagi semua ciptaan. Kami semakin yakin bahwa memang alam cukup mendukung sekaligus ikut berduka dengan adanya hujan yang lebat yang cukup panjang mulai pagi hingga sore hari di Brastagi pada hari sesudah ia dimakamkan. Sebelumnya selama 3 hari saat ia masih disemayamkan di gereja Katolik Brastagi, cuaca sangat cerah. Alam memang ikut berduka dan ikut pula memberikan cuaca yang baik kala itu. Dan sesudahnya, alam menghapus air mata itu dengan hujan sepanjang hari. Ya, dia Pastor Leo Josten Kapusin meninggal tepat 2 tahun yang lalu pada dini hari. Dia berpulang ke rumah Bapa dari sebuah kamar rawat di Rumah Sakit Elizabeth Medan. Sebelumnya, dia sudah menang melawan virus COVID yang sempat menggerogoti dirinya. Tetapi, sesudah dia sembuh dari COVID, ditemukanlah ada sekian penyakit lain yang juga harus dihadapinya. Dan akhirnya, dalam perjuangan menghadapi penyakit itulah, dia pulang ke rumah Bapa, walau sudah bersih dari COVID. Ia meninggal dalam ketenangan. Video ini saya pikir pasti membahagiakannya, karena sejauh yang saya dengar dari suster sebagai para perawatnya di rumah sakit kala itu, di akhir hidupnya, Pastor Leo Josten ingin sekali pulang ke komunitas dan kembali ke kamarnya demi satu tujuan, yaitu mengambil laptopnya dan menuliskan pengalamannya di masa-masa terakhir itu. Ya, Pastor Leo memang saudara yang luar biasa. Dia punya banyak keutamaan. Salah satunya ialah ketekunan menulis. Dia menulis banyak hal, mulai dari buku harian, menulis kisah-kisah seputar sejarah Kapusin Indonesia, menulis pengalamannya sebagai misionaris di Indonesia, dan juga menulis banyak hal tentang budaya Batak. Betapa tidak luar biasa. Justru Kamus Batak Toba dan juga Kamus Bahasa Karo adalah hasil ketekunannya dalam menulis. Seorang Belanda menulis kamus bahasa daerah itu. Dan lebih hebatnya, bahwa itu semua dikerjakannya dalam kesibukan utamanya, yaitu sebagai seorang pastor
yang berjuang habis-habisan di paroki untuk melayani umat siang dan malam. Entah bagaimana dan kapan sebenarnya ia sempat menyelesaikan penulisan sebuah kamus dan buku-buku lain. Dengan demikian, kerja kerasnya menjadi inspirasi bagi saya selalu saat saya mulai terlena untuk santai. Karya luar biasa yang juga dipersembahkannya bagi Tuhan dan umatnya adalah berbagai pembangunan gedung gereja, terutama gedung gereja dengan nuansa budaya. Kuskupan Agung Medan terkenal akan gereja inkulturatif budaya setempat, dan Leo Josten adalah salah satu tokoh penting di balik keberhasilan itu. Di pinggir Danau Toba saat ini, tepatnya di jantung wisata kota Pangururan Samosir, berdiri gereja megah dengan gaya inkulturatif Batak Toba. Itu adalah hasil kerja kerasnya. Di Brastagi, ia juga membangun gereja budaya, kali ini dengan model budaya Karo. Ada juga gereja budaya Karo yang lebih kecil ukurannya, yang juga dibangun oleh Pastor Leo Josten, yaitu gereja Katolik inkulturatif di desa Sukajulu Tiga Jumpa. Bahkan, ia mendirikan 2 museum budaya, yaitu Museum Batak Toba di Pangururan, serta Museum Budaya Karo yang berada di jantung kota wisata Brastagi. Tak dapat diragukan lagi, meski ia seorang Belanda, namun ia sungguh menghargai dan mencintai budaya lokal di mana ia tengah menjalani panggilannya. Pelayanan yang juga mesti disyukuri ialah pelayanannya kepada orang-orang miskin dan cacat. Meski ia seorang pastor dengan proyek-proyek yang cukup besar, namun hatinya tetap tergerak untuk melayani orang-orang kecil yang kerap terlupakan, yaitu orang-orang miskin dan anak cacat. Kalau ia mendengar ada anak cacat yang tidak mendapat perawatan dengan baik, ia akan menjumpai secara langsung. Bahkan kalau perlu, ia datang memasuki kampung-kampung pedalaman sekalipun. Bahkan ia bercerita pernah masuk ke kolong tempat tidur di salah satu rumah umat untuk membujuk seorang anak yang cacat yang karena minder selalu bersembunyi di bawah kolong tempat tidur. Pastor Leo masuk ke bawah ke kolong tempat tidur itu untuk mengajak anak itu dibawa ke tempat rehabilitasi. Mengingat hal ini, betul rasa haru muncul kembali. Namun bagi saya pribadi, di antara banyak keteladanannya itu, yang paling menyentuh hati saya ialah bahwa ia adalah seorang saudara yang baik. Ia memang menghayati karisma utama ordo kami, yaitu menjadi saudara. Karena itulah meski ia seorang Belanda, dan juga bahwa ia sudah cukup tua kala itu, sebagai senior, tetapi kurasa ia sungguh menerima saya sebagai saudara. Walau saya seorang Indonesia, seorang yang masih sangat muda dan belum punya karya-karya yang luar biasa, apalagi dibandingkan dengan dirinya. Namun, justru kami bisa saling mengasihi, karena dia menerima saya apa adanya. Itulah yang paling menyentuh bagi saya tentang diri Pastor Leo Josten. Jujur, sampai saat ini saya masih sangat kehilangan sosoknya. Sosok yang begitu menyentuh masih sangat melekat di hati saya sampai saat ini. Ada kerinduan untuk bisa berjumpa dengannya, bercerita berjam-jam lamanya dengannya. Saat ini seperti yang biasa kami lakukan kala itu. Ya, kalau ia masih hidup saat ini, ia pasti sangat mendukung karya pelayanan saya yang saya lakukan dengan channel YouTube ini. Dialah yang membuat saya selalu giat berkarya, salah satunya dengan pelayanan di channel YouTube ini. Dia selalu mendukung saya. Pastor Leo, saya merindukanmu. Sekilas, kepergian Pastor Leo adalah sebuah kepergian yang tiba-tiba. Mengingat bahwa Pastor Leo, walaupun sudah berusia lebih 77 tahun kala itu, namun sebenarnya tubuhnya masih sangat segar bugar. Sebagai seorang Belanda, ia punya stamina yang luar biasa. Karena itu wajarlah banyak yang terkejut tatkala mendengar bahwa Pastor Leo bisa dengan seketika lemah dalam sakit
dan akhirnya meninggal. Tetapi sesudah saya renung-renungkan, kematiannya ini sebenarnya adalah kematian yang cukup indah dan sudah dipersiapkan. Beberapa waktu sebelum sakitnya dan akhirnya ia meninggal, Pastor Leo punya satu kegiatan unik, yakni mengunjungi gereja stasi-stasi di Tanah Karo yang dulunya adalah medan pelayanannya. Hal itu dilakukannya setidaknya sejak 1 tahun sebelum berpulangnya. Dia melakukan kunjungan dan menyapa umatnya di wilayah Tanah Karo, khususnya Paroki Santo Petrus Paulus Kabanjahe, Paroki Santa Perawan Maria Diangkat ke Surga Kabanjahe, Paroki Santa Monica Tingganderket, Santo Fransiskus Asisi Brastagi. Hal itu dilakukannya pada sore hari atau kadang-kadang juga pada pagi hari. Alhasil, sebelum dia meninggal, dia sudah mengunjungi semua stasi yang dia layani selama ini. Begitulah menurut kesaksian yang menemaninya dan frater yang juga setia menemaninya. Bahkan ada beberapa stasi yang akhirnya berulang kali dikunjunginya karena ia tidak tahu lagi mau kemana. Lebih dari 1 bulan sebelum Pastor Leo meninggal, ia terkena COVID. Ada kekhawatiran yang luar biasa di hati kami saat itu. Jangan-jangan COVID ini akan mengalahkannya. Dan tak terbayangkan bagaimana jika ia pergi dengan kondisi COVID. Bila ia meninggal dalam situasi COVID, itu artinya kami para saudaranya dan begitu banyak umat yang mencintainya tidak lagi akan melihat jenazahnya untuk terakhir kalinya. Ya, saat COVID merajalela kala itu, Pastor Leo sendiri memang cukup khawatir dengan adanya COVID itu. Tapi akhirnya dia harus bertarung dengan COVID dan syukurlah ia keluar sebagai pemenang. Lantaran Pastor Leo kena COVID, maka kami penghuni pastoran harus karantina. Gereja Paroki Brastagi ditutup sekian minggu selama masa karantina itu. Menjelang hari-hari terakhir karantina itu, entah apa yang mendorong kami semua penghuni pastoran sangat giat membersihkan seluruh komplek pastoran dan paroki. Bahkan ke lokasi-lokasi yang paling kami jarang bersihkan ini. Saat itu, kami membuat komplek paroki dan terutama pastoran menjadi sangat bersih. Tanpa sadar, muncul ucapan spontan kala itu. Sudah bersih rumah kita untuk menyambut Pastor Leo pulang. Dan begitulah harapan kami kala itu, bahwa Pastor Leo kiranya kembali sehat dan pulang untuk bergabung bersama kami kembali. Bagaimanapun, dia adalah roh komunitas kami. Kehadirannya cukup kami rasakan menyemangati dan memberikan aura khas komunitas. Ia memberikan keceriaan dan semangat. Kami merindukannya. Dan beberapa waktu kemudian, harapan itu seolah terjawab. Pastor Leo memang akan pulang, tapi bukan pulang dalam kondisi sebelumnya. Dia pulang ke komunitas dalam kondisi sebagai jenazah yang terpujul kaku. Perasaan kami saat itu begitu hancur. Tetapi juga harus disyukuri bahwa memang walau ia akhirnya meninggal, namun kami bisa melihat jenazahnya karena ia telah sembuh dari COVID. Dan juga kami telah selesai karantina, sehingga gereja sudah bisa dibuka kembali untuk umum dan bisa diadakan acara perpisahan baginya di gereja itu. Patut disyukuri pula bahwa pimpinan ordo kami, Kapusin Medan kala itu, mengizinkan Pastor Leo disemayamkan ke Brastagi. Memang Pastor Leo pernah mengatakan bahwa salah satu tempat yang dipilihnya untuk menghabiskan masa tua ialah Brastagi. Dia cinta akan Brastagi. Dan ini adalah izin khusus bagi seorang Kapusin. Biasanya kami Kapusin mestinya disemayamkan di tempat yang sudah disepakati dalam statuta ordo kami. Dan Brastagi sebenarnya tidak termasuk dalam tempat yang dimaksudkan. Tetapi kali ini, Pastor Leo diizinkan oleh pimpinan untuk disemayamkan di luar lokasi yang ditentukan oleh statuta. Dan kematiannya memang seolah dipersiapkan. Gereja dengan serta-merta disulap menjadi tempat menyemayamkan orang kudus itu. Entah bagaimana, walau kematiannya pada dini hari, namun segera sesudah
berita itu disampaikan, dengan begitu cepat umat bergiat mempersiapkan segala sesuatu, termasuk pekerjaan-pekerjaan yang cukup berat, mengangkat sekian banyak kursi keluar dari gereja. Kursi-kursi yang sedemikian banyak dan berat itu bisa dikeluarkan. Makanan pun bisa disiapkan dengan begitu baik, dan berbagai hal lainnya. Acara penyambutannya pun sungguh luar biasa. Jenazahnya memasuki komplek Brastagi diiringi tangis dan lonceng gereja. Acara sejak hari itu berjalan lancar, seolah-olah sudah dipersiapkan jauh-jauh hari. Kuncinya ialah para pengurus gereja dan umat yang begitu memberi hati, menolong, dan juga ikut berduka atas kehilangan seorang gembala yang mencintai mereka. 3 hari lamanya, Pastor Leo disemayamkan di gereja yang dibanggakannya, yang dibangunnya itu. Tak pernah sekalipun jenazahnya kesepian. Selalu saja ada pelayat yang mengunjunginya, dan tak sedikit yang menangisinya. Acara berjalan dengan sangat baik. Ia diberangkatkan oleh Uskup Agung Medan, Monsinyur Cornelius Sipayung, yang pernah menjadi saudara sekomunitasnya. Dan kuyakin saat ini Pastor Leo sudah tenang. Karena menurut cerita perawat yang menemaninya, ia meninggal dalam ketenangan, tidak merepotkan siapapun, juga tidak gelisah berkepanjangan seperti umumnya seseorang yang akan meninggal. Malah sebelum meninggal, ia sering menyanyikan lagu Tung Ulido Marsinodang, sebuah lagu Katolik dalam bahasa Batak untuk memuji kebaikan hati kudus Yesus. Dan dalam kebaikan hati kudus Yesus inilah ia berpulang dalam ketenangan. Karena itulah, kata-kata terakhir yang ia ucapkan sebelum ia meninggal ialah, semuanya sudah selesai. Ia meninggal dalam ketenangan. Demikianlah Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, sharing saya kali ini kepada kita dalam video ini. Semoga ada sesuatu yang menginspirasi kita, khususnya teladan Pastor Leo Josten, yang kita kenang telah meninggal 2 tahun yang lalu. Semoga ia bahagia di surga. Pastor Leo, kami merindukanmu. Yesus, Engkau andalanku, Pace Ebene.